Shalom, shalom. Apa kabarnya? Sehat, kuat, luar biasa. Berikan suara-suara bagi Tuhan Yesus Kristus. Kita sama-sama mau buktikan. Merdeka! Merdeka! Kita percaya Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Amin. Indonesia diberkati, Indonesia dipulihkan karena Indonesia milik Tuhan. Amin. Berikan suara-suara bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Yesus Allah Roh Kudus. Bapa yang baik, Bapa yang di surga. Saat ini kami mengucap syukur buat kasih anugerah Tuhan yang Tuhan sudah berikan atas bangsa kami. Kami percaya Engkau mengasihi bangsa kami. Shalom-Mu Tuhan turun atas bangsa kami. Berkat-Mu Tuhan turun atas bangsa kami. Dan kami akan percaya kemuliaan-Mu Tuhan memenuhi bangsa Indonesia. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Yesus. Buat kasih anugerah Tuhan yang begitu besar yang Tuhan sudah berikan atas bangsa kami. Dan kami juga mengucap syukur atas kasih Tuhan yang begitu besar yang Tuhan sudah nyatakan atas kehidupan kami semua ya Bapa. Kami ada saat ini semua karena berkat kemurahan-Mu ya Bapa. Kami mau merendahkan diri lebih lagi Tuhan. Kami mau tinggikan Engkau, kami mau senangkan hati Engkau Tuhan Yesus. Kami mau muliakan Engkau sebab Engkau Tuhan Yesus Allah yang hidup, Allah yang layak kami sembah dan kami tinggikan ya Bapa. Terima kasih Bapa. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Yesus. Kami akan percaya Engkau memberkati ibadah kami. Dan Engkau hadir tengah-tengah kami untuk mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Yesus. Layaklah Engkau Tuhan. Kami puji dan kami tinggikan. Segala kemuliaan hanya bagimu Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Oh, Yesus. Segala kemuliaan hanya bagimu. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Kami agungkan Engkau Yesus. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Yesus. Siapa karena Yesus. Kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Keagungan, kejayaan, hormat hanya bagimu Yesus.
tinggi. Kami muliakan Engkau Yesus. Oh Yesus, dengan ada karawala-wasik Yesus, hanya bagi Tuhan kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala kemuliaan bagimu Tuhan. Amin. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat paling tinggi. Haleluya Yesus, Engkau kami agungkan Tuhan. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kemuliaan bagimu Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan. Kami nyatakan Tuhan, hanya Engkau Tuhan yang layak kami tinggikan. Hanya Engkau Tuhan yang layak kami sembah. Hanya Engkau Tuhan Yesus yang layak kami agungkan. Kami percaya Tuhan, Engkau melawat kami semua. Engkau memberkati kami semua. Sujada karawala-wasik Yesus. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kami percaya Tuhan. Amin. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kami percaya Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan penuhi Indonesia. Kemuliaan-Mu Tuhan penuhi bumi ini. Kemuliaan-Mu Tuhan penuhi tempat ini. Kemuliaan-Mu Tuhan penuhi setiap hidup kami. Kami percaya Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus.
Syarata karawala waskirata karawala was Yesus. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kaulah Rajaku. Sama-sama katakan, dimuliakan, kami tinggikan Engkau Yesus. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Syata-kara-takara-was Yesus. Sekali lagi katakan, dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan. Amin. Glory bagi nama-Mu Yesus. Rajaku yang memelihara. Oh Yesus, bertambahlah Tuhan atas hidup kami, bertambahlah Tuhan atas bangsa kami. Syarata karawala Yesus. Amin. Yesus Tuhan, Kaulah Rajaku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kaulah Rajaku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kaulah Rajaku. Amin. Berikan sorak-sorak bagi Tuhan Yesus Kristus. Amin. Segala puji hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Kami mau lebih lagi bersukacita. Dan kami ingin percaya, biarlah nama-Mu ditinggikan dan kemuliakan dan kami agungkan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa mengucap syukur dan kami siap menyenangkan hati-Mu. Dan semua yang siap menyenangkan hati Tuhan, sama-sama kita mau katakan, amin. Berikan sorak-sorak bagi Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya kita adalah umat yang sudah ditebus, amin. Umat yang sudah dimenangkan, amin. Haleluya, kita mau lebih lagi bersukacita. Tuhan Yesus baik dan Tuhan mengasihi kita semua, amin. Dari bagi nama-Mu Yesus. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Katakan, kami bait-Mu Tuhan, kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan
kuasa Tuhan. Kita angkat kedua tangan kita. Kita percaya kemenangan ada dalam hidup kami semua. Amin. Haleluya. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizatmu terjadi. Katakan, yang percaya katakan amin. Yes, mujizat terjadi di tempat ini. Haleluya. Katakan, kami yang ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Nyatakan, kami bait kudusmu sebagai bukti karyamu. Nyatakan kau besar dan hidup. Ayo berlari. Hey. Mendapatkan mahkota kekal. Terima kuasa Tuhan. Angkat kedua tangan kita, terima kemenangan. Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizatmu terjadi. Haleluya. Kami terima kuasa-Mu. Yuk, angkat kedua tangan kita. Terima kemenangan daripada Tuhan. Karena kita adalah umat yang sudah ditebus Tuhan. Amin. Dimanapun kami berada di situ, kuasa Tuhan tercurah atas kami semua. Amin. Sekali lagi, terima kuasa Tuhan. Kami terima kuasa-Mu. Situ pasti mujizatmu terjadi. Amin. Di situ pasti mujizatmu terjadi. Yang percaya katakan, di situ pasti mujizatmu terjadi. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita percaya kita adalah umat yang lebih daripada pemenang. Amin. Merdeka. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mau lebih lagi bersorak-sorai bagi Tuhan Yesus Kristus, karena hanya Dia yang layak terima pujian. Amin. Haleluya. Sorak-sorai, muliakan nama-Nya, yuk, yang berperang ganti kita.
Tuhan. Siapa namanya? Siapa namanya? Yesus namanya. Glory bagi namamu Tuhan. Yuk, tepuk tangan di atas kepala kita yuk. Sama-sama katakan. Kasih Tuhan, jangan pernah ragu ikut Yesus, karena kita percaya hanya di dalam Tuhan Yesus ada keselamatan. Amin. Dia yang sanggup menjamin hidup kita untuk masuk dalam kerajaan surganya. Amin. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Sebentar kita mau mendengarkan firman-Nya. Kita siapkan hati kita, berikan hati kita yang lembut, karena Tuhan mau membentuk hidup kita sehingga hidup kita semakin hari semakin sempurna, semakin hidup kita layak di hadapannya. Sehingga hidup kita senantiasa menerima janji-janji Tuhan, kemenangan Tuhan senantiasa terjadi atas hidup kita. Mujizatnya masih ada dan senantiasa terjadi atas kehidupan kita semua. Amin. Amin. Yang percaya berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat kemenangan yang Tuhan sudah berikan atas hidup kami. Biarlah seberapapun pujian kami boleh naik membumbung tinggi di hadapan-Mu dan boleh menyukakan hati Engkau. Tiba saatnya Tuhan kami hendak mendengarkan firman-Mu. Kami siapkan hati kami, bentuk kami Tuhan sesuai dengan rencana-Mu. Karena itu yang kami rindukan ya Bapa. Hidup kami semakin hari semakin berkenan dan semakin sempurna di hadapan-Mu. Terima kasih Yesus. Apa yang terjadi atas hidup kita sepertinya tidak mungkin dapat kita selesaikan, sepertinya tidak mungkin dapat kita hadapi. Tetapi percaya Dia sang sumber kemenangan itu ada dalam hidup kita. Saat kita lemah, di saat kita tak berdaya, Tuhan Yesus hadir dalam setiap kehidupan kita semua. Amin. Haleluya. Haleluya Yesus. Berserah kepadamu di dalam kelemahanku, sempurna kuasa-Mu. Amin. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhan. Yang teduh
mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat terjadi. Yang percaya berikan sorak-sorak bagi Tuhan Yesus Kristus. Engkau sang membuat mujizat itu Tuhan, dan mujizat itu senantiasa terjadi atas hidup kami ya Bapa. Terima kasih Yesus. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Amin. Hebatnya tantanganku, katakan lebih hebat Tuhanku. Amin. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat terjadi. Katakan dengan sungguh, yang membelah laut, yang teduhkan badai. Waktu selanjutnya kami serahkan pada hamba-Nya. Jalan bagiku, Kau pembuat mujizat sejati. Katakan yang membelah laut, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil kami percaya Tuhan, terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagi kami. Amin. Bagiku, Kau pembuat mujizat sejati. Lebih lagi bagi nama Tuhan, katakan sama-sama Dia pembuat mujizat yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi, dengan kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagi kami. Kau pembuat mujizat terjadi, yang membelah laut. Dengan iman kami katakan, yang mustahil terjadi, karena tidak ada mustahil bagi orang yang percaya. hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat, Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat, Kau pembuat mujizat sejati. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Dia membuat mujizat yang sejati. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Hari ini kami tahu bahwa
Engkaulah pembuat mujizat yang sejati. Engkaulah kebenaran yang sejati. Engkaulah terang dan kasih yang sejati. Dan kami anak-anak-Mu Bapa, kami mau bergaul dengan kebenaran itu. Kami mau bergaul dengan cahaya itu. Sehingga kami yang hari ini berdosa semakin disempurnakan oleh Tuhan. Kami yang hari ini kekurangan lebih dilimpahkan oleh Tuhan. Karena kami tahu Engkau datang untuk memberikan kami hidup dalam kelimpahan dalam Engkau. Dan Bapa, hari ini kami sandingkan telinga kami dan hati kami untuk mendengarkan firman Allah. Bapa Roh Kudus, berkaryalah. Ini kami anak-anak-Mu. Hati kami, kehendak kami taruh di bawah kaki-Mu Bapa. Sucikan, kuduskan, bentuk kami. Jadikan kami seturut dengan kehendak Tuhan. Kami mau patahkan segala kuasa iblis yang akan mencuri kebenaran Allah. Di dalam nama Yesus Kristus, sukacita Allah penuh memenuhi kami. Makasih Bapa, berkaryalah, kami siap mendengarkan firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Haleluya. Silakan duduk saudaraku, shalom. Haleluya, puji Tuhan. Hampir 3 bulan ya kita nggak ketemu saudara. Karena saya percaya kemarin yang menggantikan saya adalah hamba-hamba Tuhan yang diurapi Allah, yang luar biasa memberkati kita semuanya. Haleluya. Puji Tuhan. Hari ini adalah hari kemerdekaan. Nggak afdol rasanya kalau kita nggak pekikan kemerdekaan. Ya, 3 kali kemerdekaan, ikuti saya. Merdeka. Aduh, ya, kurang saudara ya, kurang. Ayo. 1, 2, 3, merdeka. 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 Yes, puji Tuhan. Katakan, engkau dikemerdekakan, engkau dimerdekakan. Sama-sama katakan. Amin. Haleluya, haleluya. Oke, hari ini saya dapat tema Allah Sang Pembebas. Katakan Allah Sang Pembebas. Haleluya. Siap dengar firman Allah? Puji Tuhan. Jadi saudara, kalau kita ngerti bahwa 2000 tahun yang lalu, lebih dari 2000 tahun yang lalu, ada Allah yang sudah mengorbankan nyawanya ganti kita hari ini. Kita beroleh kemerdekaan, kita beroleh keselamatan, kita beroleh yang namanya kemenangan atas maut. Katakan amin. Nah, hari ini kalau orang Kristen sejatinya sudah menerima yang namanya kemerdekaan itu, lalu bagaimana, kenapa sampai hari ini orang-orang Kristen itu masih saja kadang-kadang terkurung dalam kesengsaraan, terkurung di dalam satu kesusahan yang besar, terkurung dalam satu situasi yang membuat kita ini nggak bisa kemana-mana. Ke kiri nggak bisa, ke kanan nggak bisa, ke depan apalagi, ke belakang maju mundur, kadang-kadang kita jatuh. Kata itu perbuatan iblis, saudara. Nah, hari ini banyak orang biasa gini, merdeka apa? Ikut Tuhan itu gak enak. Diatur, suruh ke gereja, disuruh memuji Tuhan, suruh angkat tangan, suruh memuji Allah, suruh persembahan, suruh perpuluhan, suruh melayani, suruh duduk diam, gak boleh rame, gak boleh main HP. Kalau di sini kan gak bebas. Kalau bebas itu di ibadah ngapa-ngapain aja boleh dong, keluar masuk, main HP, semua boleh. Itu bukan kebebasan. Kebebasan itu chill, santai. Kemana-mana boleh, ngapain aja boleh, nggak ke gereja minggu boleh, itu kebebasan. Itu menurut dunia, saudara ya. Biasanya orang-orang masih berpikiran dunia, berpikir bahwa gereja itu membosankan, Allah itu membosankan, tertib itu membosankan. Kita selidiki, saudara dan saya masuk dalam kategori yang mana, saudara? Jadi saudara, banyak orang berpikir bahwa berjalan bersama Tuhan itu artinya dikekang, diatur. Apa benar? Gak bisa bebas. Saudara, kita mau saat ini bahas, saudara. Jadi dari mana hari ini kita ngomong sengsara, pencobaan, itu dari mana sih? Kita buka Yakobus 1 ayat 13 sampai 14. Sudah. Makanya gak enak suaranya. Oke, Yakobus 1 ayat 13 sampai 14.
Tolong besok dicek ya. Sebelum mulai ibadah semua harus on. Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Apabila ya. Hmm. 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 Tetapi tiap-tiap orang karena ia wow, saudara, banyak orang terima Yesus sebagai juru selamat, tapi masih ada banyak orang yang dikekang, merasa bahwa hidupnya menderita, hidupnya bukan apa-apa, hidupnya tersingkir, hidupnya sendirian, hidupnya gelap, hidupnya nggak bisa kemana-mana. Ternyata saudara, semua berasal bukan dari Tuhan. Tuhan tidak pernah nyobai orang, Tuhan tidak pernah mencobai manusia. Tapi ternyata semua dari keinginan diri sendiri. Dikatakan, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Jadi saudaraku, banyak orang berubah karakternya. Banyak orang sekarang, saya banyak menemui orang yang awalnya baik saudara, ketika dia merantau, ketika dia mungkin mengalami hidup yang keras, gak punya uang, gak ada yang nolong, gak ada apa, akhirnya dia berubah jadi sesuatu yang licik, yang jahat, yang kikir. Itu banyak sekali. Bahkan ada sampai saat ini anak-anak Tuhan ada yang merasa hidupnya tidak dipedulikan. Ini parah. Karena begini, setiap manusia jangan pernah menyalahkan Tuhan atas segala apa yang dialami. Hari ini engkau banyak utangnya, jangan salahkan Tuhan. Amin. Kalau banyak utangnya juga minjem ke orang, ada 100 enggak? Temannya enggak ada, melit kamu ya. Katanya saudaraku, kamu kok melit? Jangan salahkan saudaramu, jangan salahkan Tuhanmu. Salahkan diri sendiri. Kenapa saudara enggak punya uang? Kenapa hutang bisa melilit saudara dan saya? Hari ini segala-gala yang melilit itu adalah hutang. Saudara, ketika saudara jatuh dalam dosa, itu juga hutang yang harus dilunasi. Ketika orang terseret, susah dalam hidupnya, jangan ngomong ini pencobaan dari Tuhan. Tidak ada cobaan dari Tuhan. Tuhan itu menguji hati. Tapi keadaan saudara dan saya sendiri yang menanggungnya, yang menyebabkannya saudara. Makanya hari ini kita mau belajar. Orang ini biasanya keseret-seret buat apa sih? Kemana sih keseret? Apakah ikut Tuhan itu selalu harus menderita? Menderita karena kebenaran, bukan karena keadaan saudara. Keadaan tidak akan bisa mempengaruhi iman kita. Seperti Paulus ketika di dalam penjara, dia lapar, dia telanjang, dia dipukuli, enggak masalah, tetap imannya pergi jauh sekali. Injil sampai benar-benar diberitakan ke Asia, ke Eropa dan lain sebagainya. Tetap saja keadaan seperti itu, tapi imannya terus. Tapi apa yang terjadi? Ini saudara, keinginan manusia. Contoh, ingin kaya. Cinta akan uang adalah apa? Akar dari kejahatan, saudara. Banyak cinta akan uang, akhirnya minggu tidak ke gereja, jauh dari Tuhan, akhirnya jatuh gak diberkati, nyalakan teman-temannya, nyalakan Tuhannya, malah tidak ke gereja. Saudara, cinta akan diri sendiri, ketika dia diberkati luar biasa, ketika dia jatuh, dia datang ke gereja nangis-nangis. Ketika dia diberkati lagi, mulai jarang ke gereja. Apakah ini happy ending? Gak akan happy ending, karena manusia selalu diseret oleh keinginannya sendiri. Ingin happy, engkau di sini, akhirnya engkau happy, engkau biasa aja, gak sembah Tuhan, saudara. Hari ini kita baca lagi, apakah betul setiap orang ditawan dan dicobai oleh keinginannya sendiri? Ayo Mazmur 107, kita akan cepat saudara. Mazmur 107 ayat 10 sampai 22. Saya minta saudara baca, saya akan cepat mempraktekannya. Mazmur 107 ayat 10 sampai 22. Jadi saudara, sebelum baca ini, saya ingin sedikit merefleksikan satu kisah. Ketika orang Kristen ke gereja, itu banyak sekali motivasinya.
Ketika orang Kristen yang dikatakan terima keselamatan itu macam-macam. Macam-macam yang namanya apa namanya ini? Hatinya. Saya dulu pernah kenal satu orang yang ketika di gereja dia cari jodoh, saudara. Ketika dia nggak cari jodoh, ketika dia nggak nemu cari jodoh ini ke gereja ini, lihat satu-satu, oh nggak ada, dia pindah gereja lainnya. Oh nggak ada, dia rajin karena cari jodoh, saudara. Oh nggak ada, pindah satunya lagi, nggak ada, pindah satunya nggak ada. Akhirnya apa? Cari janda. Di desa, siapa ya yang bisa saya kawin ini? Kawin siri. Akhirnya ngawur. Karena diseret oleh keinginannya sendiri. Saudara bisa setia ke gereja, tapi nggak akan mengubah motivasi hatimu di dalammu. Saudara bisa kelihatan orang, kelihatan Pak Gembala, oh hari ini Bu Mary ke gereja. Oh hari ini mungkin Pak Syahab ke gereja. Oh hari ini ke gereja A, B, C, D, E ke gereja. Tapi tidak akan merubah hatimu ketika saudara nggak memberikan kepada Tuhan. Akhirnya anak ini waktu itu saudara ya, akhirnya kehilang. Cari janda A, kawin bosen, ke janda B, kawin bosen, ke janda C, kawin bosen. Akhirnya dia merasa bahwa saya harus cari istri. Gak bisa seperti ini terus. Frustasi, jerawatnya besar-besar. Akhirnya tadi itu susah, kayak gak ada yang nolong seolah-olah. Padahal temannya sudah ngomongi, gak habis-habis. Tapi dia sendiri yang bandel. Inilah saudaraku. Yuk kita baca. Apa ya sebenarnya terjadi dalam hidup manusia ini apa sih? Mazmur 107 ayat 10 sampai 22. Saudara baca 10 sampai 12, saya menjelaskan dua ayat ini, saudara. Oke? 1, 2, 3. Ada orang tahan di sini. Ada orang yang terkurung dalam gelap, dalam satu kerangkeng besi, gelap yang sangat kelam dalam kerangkeng besi, terpenjara. Karena apa? Tampilkan ayatnya, tahan di sana. Nah, 11. Nah, karena mereka memberontak terhadap perintah-perintah Allah dan menista nasihat yang maha tinggi, saudara. Jadi banyak orang terpenjara karena dia itu tidak mengindahkan perintah Allah. Karena dia tidak mendengarkan firman Allah. Jadi saudara, banyak dikatakan ketika Israel menerima perintah, itu ada namanya Shema Yisrael. Shema berarti dengar, tapi bukan cuma dengar, tapi taat. Dengar dengan taat. Jadi mereka harus taat. Banyak orang hari ini duduk ketika dengar firman Allah, dia hanya ngewes saja, masuk kiri, keluar kanan, atau sebaliknya, keluar kanan, kiri. Yang penting saya duduk, saya pulang. Yang paling parah lagi saudaraku, ketika dia datang telat, dengar firman, kok lama firmannya? Kok lama ya ibadahnya? Wah ini luar biasa. Ini orang yang tidak bisa bergaul dengan Tuhan. Sudah telat, dalam hatinya, kok lama ini? Saya mau makan, saya mau ini, saya mau itu. Saudara, hari ini kita diperhadapkan dalam satu zaman yang jahat, di mana orang akan selalu dihembuskan keinginan daging dan keinginan daging. Nah, akhirnya sampai terpenjara seperti itu, saudara. Ayat yang 13 sampai 16. Saya baca aja sudah. Mazmur 107. Ya. Bentar. Lama soalnya. Mazmur 107. Oke. Saya bacakan 13 sama-sama ya. 1, 2, 3. Maka berserulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya lah mereka dari kecemasan mereka. Dibawanyalah mereka keluar dari dalam gelap dan kelam, dan diputuskannya belenggu-belenggu mereka. Next. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia, sebab dipecahkannya pintu-pintu tembaga dan dihancurkannya palang-palang pintu besi. Jadi tadi orang yang berontak pada nasihat Tuhan dan menista nasihat. Menista nasihat itu seperti ini, ada sesuatu yang baik dilontarkan, tapi kita nggak mau terima, masih
keras kepala. Hidup dengan perasaan saja. Hidup dengan, kalau saya merasa benar ya benar. Enggak peduli firman Allah itu benar apa enggak. Makanya banyak gereja-gereja Tuhan hari-hari ini yang laris itu saudara, berita-berita berkat. Ketika engkau diberkati, engkau kelimpahan. Ayo setia, kasih perpuluhan, engkau dibebas lagi 10 kali lipat, 20 kali lipat. Itu laku di kota-kota besar saudara. Tapi di hari-hari ini khotbah-khotbah kebenaran itu membosankan bagi mereka. Karena enggak mengandung unsur berkat. Unsur-unsur berkat tidak terkandung. Biasanya orang seperti itu disilaukan oleh dunia. Datang ke gereja hanya cari berkat saja. Tapi hari ini kita mau ngomong tentang kebenaran yang memerdekakan saudara dan saya. Hari ini saudara dikatakan, maka berserulah mereka pada Tuhan dalam kesesakan mereka dan diselamatkannya mereka dalam kecemasan. Jadi yang bisa menyelamatkan saudara dan saya hanya Allah. Apa yang sekarang saudara cemaskan? Pendidikan anak kah? Masa tua kita kah? Apapun yang kita cemaskan, percayalah Allah sanggup membuat itu menjadi indah sekali. Jangan cemas. Karena tadi itu yang pertama dikatakan, ada orang duduk dalam gelap, ternyata dia itu memberontak. Sehingga apa ayat yang ke-13, maka ditundukkannya hati mereka ke dalam kesusahan. Dipaksa tunduk supaya rendah hati, supaya bisa dengar. Seperti bangsa Israel yang harusnya beberapa bulan saja nyampe dalam tanah perjanjian, tapi sampai berapa puluh tahun? 40 tahun. Karena mereka nggak bisa dengar suara Allah. Tegar tengkuk. Dikasih roti mana kurang. Dikasih daging ini kurang. Mana mujizatnya lagi? Kalau mujizat sudah nggak turun, dia nyembah berhala lagi. Kalau sudah mujizat nggak turun, biasa-biasa aja, dia pergi meninggalkan Allah. Akhirnya banyak yang mati. Bahkan Musa dikatakan pemimpin sejati di Israel waktu itu, pembebas, nggak bisa masuk karena nggak dengar-dengaran sama Tuhan. Terbawa emosi, terbawa yang namanya suasana kejengkelan, terbawa iri hati, bukan iri hati, dengki, terbawa emosi pada rakyat saat itu. Akhirnya dia tidak bisa masuk dalam tanah perjanjian. Oke, saudaraku. Ayat yang 17 sampai 18 dikatakan, sama-sama baca. Ada orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa dan disiksa oleh sebab mereka muak dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang. Ini ada orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka. Gini, firman ini ngomong begini, orang yang sampai dosanya luar biasa, sampai kepalanya ini sakit. Kalau di dalam terjemahan Inggrisnya itu full, jadi bodoh. Karena kelakuan dosa mereka, karena keinginan hati mereka. Full, sampai bodoh, sampai sakit. Sampai akhirnya apa dikatakan, dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Jadi saudaraku, ingatlah bahwa semua yang engkau alami susah di dalam dunia ini, hanya itu semua karena ulah kita masing-masing. Jangan salahkan Tuhan, jangan salahkan keadaan, jangan salahkan anakmu, jangan salahkan ibu bapakmu, jangan salahkan tetanggamu, saudara. Ada amin? Ini semua Allah kita sendiri, saudara ya. Sampai dikatakan apa? Ada orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka, mereka muak terhadap segala makanan. Sampai dia itu enggak mau, sampai dia itu putus asa, saudara. Sampai dikatakan apa? Dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut, hampir mati, saudara. Hampir mati. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang terpenjara. Hari-hari ini seberapa dosa besarnya dosa saudara dan saya, hari ini belum terlambat. Hari ini saya menyuarakan suara pertobatan. Ketika engkau tidak bertobat dalam dosamu, engkau selalu akan menderita. Tuhan melihat hati, saudara. Enggak lihat yang tampak seperti ini. Tuhan lebih kenal kita daripada ini loh, baju kita. Dia lebih di dalam hati kita. Jadi yang tersembunyi itu kelihatan. Banyak orang hanya mau begini, Tuhan berkati aku. Tapi tidak mau dalam penyertaan Tuhan di tempat-tempat tersembunyi. Ketika dia ngumpat orang, ketika dia ngomongin saudaranya, ketika dia ngitil uangnya, mungkin uang
sekolah, mungkin nitil uang persepuluhan, nitil uangnya mamanya, papanya, uang proyek dan lain sebagainya. Itu orang tidak mau melibatkan Tuhan di sana. Gitu loh saudaraku. Susahnya orang di situ. Orang hanya mau berkat, tapi ketika di tempat tersembunyi dia nggak mau doa. Ketika mengambil keputusan Tuhan nggak dilibatkan. Saudara, ini parah saudara. Akhirnya apa? Akhirnya banyak dosa yang terjadi. Sampai hari ini pun saya bukan orang yang kudus, saudara. Tapi saya berusaha menguduskan diri. Tapi saya mau berkata hari ini, kalau ada dosamu dan dosaku hari ini, bertobatlah. Engkau akan terima kelegaan. Dikatakan firman Allah, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Saudara, dosa itu berat loh saudara. Gak ada dosa yang gratis. Contoh perselingkuhan, endingnya akan selalu kacau. Engkau akan kehilangan kekudusan yang namanya pernikahan. Seks bebas yang masih muda-muda, hati-hati. Engkau akan kehilangan nilai dirimu. Orang-orang tua, saya mohon, jaga lisan saudara, jaga mulut saudara, jaga hati saudara. Janganlah buat saudara mengatakan kata-kata kutuk. Jangan-jangan nanti ketika engkau mengatakan kutuk terhadap saudaramu, engkau binasa. Dikatakan firman Allah, barang siapa mengumpat saudaranya, ia akan kubinasakan. Saudara mau dibinasakan Tuhan? Itu firman Allah yang bilang. Jadi semua dosa ada konsekuensinya. Hutang saudara. Hari ini jangan merasa saudara terima keselamatan, saudara hidup seenaknya sendiri. Saya hari ini gak gampang saudara, hari ini ngomong tentang dosa, tentang pertobatan, gak gampang. Banyak orang akan, dalam hati mereka gak enak. Hari ini pun saya melihat wajah-wajah saudara ke saya menyeramkan. Saya sampai gemeter di sini. Lihat orang kok serius sekali lihat saya nih. Ini kurang ajar, ini siapa enak nih? Enak dirajam batu ini enaknya. Waduh, ya enggak ya saudara ya. Amin. Ini saya ngomong kebenaran. Ayat yang ke-19 dan ke-20 sama-sama katakan, maka berseru-serulah mereka pada Tuhan dalam kesesakan mereka. Dan amin. Sekali lagi, diselamatkan dalam kecemasan mereka. Lagi next, disampaikannya dan diluputkannya mereka dari ayat yang ke-20 tahan. Dikatakan apa? Disampaikannya apa? Ini kuncinya. Saudara kalau tidak menghargai firman Allah, bagaimana hidup saudara dan saya bisa dibentuk? Karena firman ini adalah salah satu kekuatan Allah. Ketika Allah itu menciptakan bumi, dia berfirman. Saudara, ketika Yesus datang ke dunia ini dikatakan firman yang jadi manusia, penuh kuasa dan ajaib. Dan hari ini firman Allah itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan-jalan kita. Barang siapa mau dituntun oleh Roh Kudus, hendaklah dia membaca firman Allah, hendaklah dia merenungkan firman Allah siang dan malam. Pak, Bu, jangankan siang dan malam, kadang ke gereja aja nggak bawa Alkitab. Loh, ya apa kalau gini? Pak, Bu, ke gereja aja kadang-kadang nggak baca Alkitab. Pak, Bu, jangankan baca firman Allah siang dan malam merenungkannya. Bangun tidur aja kadang-kadang kita nggak baca firman, ya apa? Makanya saudara susah sekali, sedikit yang dipilih. Banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Karena apa? Banyak orang meninggalkan waktu-waktu doa sekarang. Gak mau bergaul karib sama Tuhan. Padahal dikatakan Nuh bergaul karib dengan Tuhan. Sehingga dia dikatakan rahasia-rahasia yang orang lain gak tahu. Tadi itu, gak enak ikut Tuhan itu. Gak enak. Suruh bangun pagi, suruh doa, suruh ini, suruh itu, udah enak, dikekang. Itu pikiran dunia. Tapi hari ini saya mau mengatakan bahwa firman Allah, kebenaran Allah akan membebaskan saudara dan saya dari segala kutuk permasalahan, dari segala sesuatu yang mengancam hidupmu, yang membuat engkau terjerumus ke dalam jurang maut. Oke,
ayat yang ke-21 dan 22 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Haleluya. Saudara, kita lihat tadi ada 2 kejadian. Yang pertama, orang yang sudah gelap sekali, yang gak bisa kemana-mana, terkungkung. Tapi ketika dia berseru sama Tuhan, Tuhan, akibatnya adalah orang yang tadi meremehkan perintah Allah. Ini akibatnya. Orang yang tadi tidak menghargai titah Tuhan, ini akibatnya di penjara. Bukan karena Tuhan, tapi karena dia sendiri. Yang kedua, orang yang sudah berdosa, yang sangat banyak dosanya. Seringkali dia suka mungkin ya berbuat dosa ya. Saya kenal satu orang yang berbuat dosanya itu luar biasa. Sampai dia bosen buat dosa. Sampai dia buat dosa ini kok gini-gini ya, kayak gak ada rasanya lagi. Sampai seperti itu. Mau perempuan tapi kayak gak ada rasanya lagi. Mau narkoba kayak gak ada rasanya lagi. Itu ada satu level yang tinggi sekali. Dosa itu ada batasnya saudara. Ada bayaran yang luar biasa besarnya saudara. Hari ini seberapapun dosa saudara datang sama Tuhan, dia sanggup membebaskan saudara dan saya. Dikatakan ayat yang ke-22, biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Hari ini saudaraku, saudara yang sudah dibebaskan oleh maut, sudah dibebaskan oleh belenggu dosa, harus bersyukur. Ucapkan syukur senantiasa pada Tuhanmu. Pujilah Tuhan hai jiwaku, puji namanya yang kudus. Saudara harus datang dengan hati yang bersyukur. Next. Saya gak akan lama. Ini inti penjabarannya. Jadi penyebab penjara dan kesengsaraan tadi adalah satu, pemberontakan terhadap perintah dan nasihat Allah. Kuncinya adalah hati yang taat dan merendah. Yang kedua, perbuatan dosa yang membawa pada kehidupan yang cemar, sakit dan bodoh, berujung pada kesengsaraan dan jurang maut. Kuncinya berseru kepada Tuhan dan menerima firman Allah, maka dibebaskan dan disembuhkan. Jadi saudara, ketika kita merasa bahwa ikut Tuhan ini gak enak ya, ternyata ikut Tuhan ini bahkan yang membebaskan saudara. Saudara lihat, banyak orang bunuh diri hari-hari ini, banyak orang malas ke gereja, banyak orang sakit hati, banyak orang skeptis, gak mau berdoa. Karena apa? Dia sakit hati, yang disalahkan Tuhan. Ternyata dengar firman, terus dia meresapi firman dan merenungkan firman, ini yang membebaskan dia saudara. Setelah kita baca satu ayat lagi, Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Maka katanya pada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku. Saudara yang pertama, ketika saudara benar-benar percaya akan firman Allah. Terima kasih. Maka katanya kepada orang Yahudi yang percaya padanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah siapa? Murid-Ku. Kalau murid Tuhan adalah orang-orang yang suka bergaul sama gurunya, mengerti kebiasaan gurunya, dan juga mencintai apa yang gurunya lakukan. Hari-hari Bapak, Ibu, saudara dan semuanya, cintakah saudara dengan apa yang Tuhan cintai? Kalau enggak cinta, ada masalah di dalam hidup saudara. Hari ini dikatakan, jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan apa? Memerdekakan kau. Kebenaran ini adalah satu kata yang dikatakan aletheia. Aletheia itu kalau kita tarik maknanya sebenarnya adalah kebenaran yang sejati, yang murni. Itu gak bisa dibolak-balik. Biasanya opini belum tentu benar, tapi ini dalam opini dan dalam fakta ini aletheia. Jadi dari segala sisi ini kebenaran yang sejati. Nah, aletheia di sini adalah Yesus Kristus sendiri. Oke,
Next selanjutnya ayat yang ke-33 sampai 36. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka dikatakan, aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Ayat yang terakhir, jadi ketika anak itu yaitu Yesus Kristus memerdekakan kamu, maka kamu benar-benar merdeka. Benar-benar merdeka, enggak dituntut siapapun. Mau tidak bisa mendatangi saudara, mau tidak bisa mengekang saudara. Jadi anak yaitu aletheia, yaitu Yesus itu kebenaran yang sejati akan memerdekakan kita. Karena apa? Kita senang bergaul sama Tuhan. Contoh saudaraku, hari ini jangan merasa saudara sebagai orang tua ini hanya cari nafkah saja. Saya punya anak 14 tahun umurnya. Banyak orang dahulu merasa bahwa ketika orang ini bekerja sebagai ayah, ayah hanya cari uang. Tapi ternyata fungsi ayah tidak sedangkal itu. Fungsi ayah juga ingin juga membentuk karakter anaknya. Ketika ayah menjadi ayah yang dingin kepada anak-anaknya, dia akan menjadi anak yang dingin. Tumbuh dengan satu karakter yang, saudara, ketidakadaan seorang bapak, ayah, itu akan menjadikan anaknya satu anak yang liar. Makanya saya ketika punya anak cewek, ini sangat riskan sekali. Kalau tidak ada sosok bapak di dalam rumah, dia akan cari sosok bapak di luar. Makanya bapak-bapak, jangan puas hanya ketika engkau cari nafkah selesai. Tapi tugasmu bukan sampai di situ. Sampai benar-benar mengerti anakmu, kasih yang benar itu seperti apa. Ya benar-benar ngerti kasih Tuhan seperti apa. Saudara, jadi aletheia adalah kebenaran yang sejati, yaitu Yesus Kristus. Cara beroleh kemerdekaan adalah bergaulah dengan kebenaran. Bangun satu situasi yang intim dengan Tuhan. Bangun satu situasi yang luar biasa sama Tuhan. Maka engkau diperdekakan Tuhan. Saudaraku, jangan memberontak terhadap firman Tuhan. Ini terakhir saudaraku, jangan memberontak terhadap firman Tuhan. Kesengsaraan datang dari keinginan hati oleh kedagingan. Bergaulah dengan kebenaran, maka engkau akan dimerdekakan hari ini. Tuhan memberkati. Sama-sama kita berdiri sama-sama. Haleluya. Terima kasih Bapak, hari ini kami bersyukur punya Allah seperti Tuhan Yesus yang oleh firman Allah kami dituntun keluar dari depresi kami, keluar dari dosa kami, keluar itu dari keterpurukan kami, penjara kami. Kami tidak mau dikuasai oleh dosa. Kami enggak mau dikuasai oleh maut. Bahkan hari ini ketika Engkau sudah tebus kami dalam maut, kami juga masih terseret pada keinginan kami. Bapak, tolong kami murnikan hati kami sehingga kami bisa mengerti kehendak Tuhan yang benar. Karena kehendak pribadi kami seringkali salah dan pasti salah. Yang benar hanya kehendak Tuhan saja. Kami tahu kehendak Allah itu mengajarkan kami, membuat mata kami mengerti bahwa inilah kehendak Allah yang terbaik bagi kita. Yang Allah siapkan lebih besar, lebih baik daripada apa yang kita persiapkan. Nah hari ini Bapa, hamba-Mu kurang sempurna menyatakan, tapi biarlah kasih-Mu yang sempurna menyatakannya lebih lagi dalam hati kami. Sama-sama katakan, bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, ku datang Yesus, apa yang harus ku buat? Katakan dia berfirman,
datanglah, Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altar, sujud di altarnya. Kami bawa hidup kami, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku. Baharui hati kami Tuhan, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Saudara, saya teringat kisah Saul ketika dia terkepung oleh orang Filistin, ketika dia berkemah di dekat Gilgal, saudara. Ketika perintah Tuhan ngomong ke Saul, Saul tunggu Samuel, nanti dia akan membakar korban untukku. Tunggulah dia. Tapi ketika kecemasan Saul, kecemasan yang luar biasa, ketakutan akan sekitarnya, oh bangsa Filistin udah dekat ini. Hanya dia merasa bahwa aku perlu mempersembahkan korban. Seperti yang Samuel lakukan. Caranya enggak salah saudara. Ketika dia membakar korban bagi Allah yang Maha Tinggi, Allah Israel. Benar. Tapi yang salah adalah Saul tidak mendengarkan baik-baik perintah Tuhan. Jadi ketika dia membakar korban, ketika Samuel datang dikatakan, kamu bodoh. Saudara lihat, rasa benar tanpa ketaatan hanya akan menimbulkan satu kebodohan. Jangan sia-siakan kebenaranmu ketika engkau gak taat dijadikan bodoh. Saat itu Samuel ngomong begini, kalau kamu dengar aja, kalau kamu tunggu saja, bisa sabar tunggu saya, kamu sedianya Allah akan mengokohkan kerajaanmu. Tapi akhirnya apa? Saul dikatakan kerajaannya akan digantikan oleh orang lain karena tidak dengar-dengaran akan perintah Allah. Maka hari ini buanglah segala yang engkau anggap benar. Buanglah yang engkau anggap bahwa oh ini aku sudah ngerti. Oh ini pendapat yang baik. Top markotop gak ada saudara. Pendapat yang terbaik adalah dari firman Allah, dari kehendak dan tuntunan Allah. Saudara lihat orang yang tadinya melanggar perintah, yang mengabaikan perintah, berakhir di penjara. Karena dia dipaksa tunduk supaya dia bisa rendah hati. Dan hari ini, mari jangan jadi Saul. Saya berdoa roh-roh yang ada pada Saul gak ada di dalam saudara di dalam nama Yesus Kristus. Jemaat Efrata dipenuhilah roh ketaatan di dalam nama Yesus Kristus. Sehingga bisa mendengar jelas suara Allah. Spesifik. Haleluya. Sama-sama katakan sujud di altarnya saudara. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Katakan ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku.
kegiatannya. Mari saudara yang perlu didoakan, angkat tanganmu. Saya akan berdoa buat saudara yang mungkin letih lesu dan berbeban berat, yang capek akan keadaan. Hari ini mari kita berdoa sama-sama. Bapa di dalam sorga, kami tahu bahwa Tuhan sudah memberikan kami kemerdekaan iman, di mana kami sudah diselamatkan. Kami berbahagia karena kami percaya pada kebenaran yang sejati. Kami terima kehidupan kekal, dan hari ini Tuhan, hamba-Mu bersama jemaat berdoa. Segala kuasa yang mengekang kami sampai hari ini, mungkin kuasa dosa, kuasa kutuk perhambaan, kuasa yang mungkin tercela, yang diembuskan iblis untuk mengacaukan anak-anak Tuhan. Kami hari ini berdoa bahwa kami menyatakan bahwa kami adalah orang-orang yang merdeka. Kami adalah orang-orangnya Tuhan, tidak tersentuh oleh maut, tidak tersentuh oleh dosa, tidak tersentuh oleh sesuatu yang najis. Kami mau patahkan segala kuasa iblis yang menghancurkan di dalam nama Yesus Kristus. Dipatahkan, dihancurkan. Hari ini, ketika engkau cemas, ingatlah ada Tuhan yang selalu memegang tanganmu. Jangan berlaku ketika engkau cemas, berlaku gusar. Karena kegusaran itu akan membawa engkau dalam jurang kematian. Dan hari ini masih ingatlah bahwa Allah sumber segala pengharapan ada bersama-sama dengan kita. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, kecemasan jemaat Efrata dilenyapkan di dalam nama Yesus Kristus. Karena hanya ada Tuhan, ada kuasa Allah yang mengasihi, yang menghiburkan kami, yang menguatkan kami. Oh, yang menguatkan kami di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya Tuhan. Oh, sujud Dia bebas, bebas di dalam nama Yesus Kristus. Kami terima Tuhan, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebas, bebas di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Dia ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang Dia tanya. Katakan sesuatu terjadi, sesuatu terjadi. Katakan pemulihan terjadi, pemulihan terjadi, pembebasan terjadi, pembebasan terjadi saat datang Dia tanya. Dan kemuliaan bagi nama Tuhan, Allah membebas kita, Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Bapak. Hari ini Bapak, kami bersyukur atas firman Allah. Hamba-Mu kurang sempurna membicarakannya dalam kelemahan dan dalam mungkin satu sakit penyakit. Tapi kami percaya Roh Kudus terus menyempurnakan. Roh Kudus terus membuat kami, membangun kami. Karena kami tahu hari ini sesuatu yang jahat gencar. Tapi kami mohon Tuhan, perlindungan daripada Tuhan. Sesuatu dari iblis itu membunuh, membinasakan kami terus menerus setiap hari tanpa lelah kerja lembur. Tapi kami mohon, berikan kami hati yang membangun mesbah doa. Sehingga api Roh Kudus gak pernah padam. Sehingga api-Mu menerangi jalan kami. Jadi ketika ada terang, kegelapan gak akan menguasainya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpujilah nama Tuhan. Berkaryalah lebih lagi, kami hamba-Mu dan anak-anak-Mu semua sudah dibentuk firman Allah. Di dalam nama Yesus Kristus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Haleluya, diberkati oleh firman Tuhan. Kita yakin dan percaya kita semua adalah umat yang lebih daripada pemenang. Amin. Karena kita sudah dibebaskan dari segala dosa-dosa kita. Amin.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk meningkatkan rasa cinta tanah air Indonesia, mari kita bersama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ya, saya undang semua bangkit berdiri, dengan tegap kita mau menyanyikan lagu kebangsaan ini. Haleluya. Sebentar kita mau menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa untuk bangsa kita. Kita percaya di saat kita sehati sepakat menaikkan doa-doa kita untuk bangsa kita dipulihkan. Amin. Bangsa kita diberkati. Amin. Haleluya. Nanti doa syafaat untuk bangsa dan negara, saya mohon Bapak Windy untuk menaikkannya. Sebelumnya kita akan pujikan doa untuk bangsa. Biarlah bangsa Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Mari saya undang semua bangkit berdiri kembali. Biarlah salam Tuhan turun atas bangsa kami. Kami percaya Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan turun atas bangsa kami. Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Indonesia penuh dengan damai. Haleluya Yesus. Doa berdamai di Indonesia. Doa berdamai di Indonesia. Doa
kita mau berdoa buat bangsa negeri kita tercinta Indonesia. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan Yesus yang kami sembah. Hari ini Tuhan, kami berdiri bersama umat-Mu yang sudah Engkau tebus, yang sudah Engkau benarkan dan merdekakan. Sebagai ucapan syukur kami atas anugerah 80 tahun kemerdekaan bagi negeri kami mau naikkan doa syafaat kami Tuhan di hadapan Engkau. Seperti kata firman-Mu, Engkaulah Aletheia, sang kebenaran sejati. Seperti Engkau sudah merdekakan kami dari segala kutuk dosa perhambaan. Saat ini Tuhan, kami serukan bahwa negeri kami, negeri yang benar-benar merdeka Tuhan. Kami kembalikan di dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan memberkati negeri dan bangsa kami tercinta Indonesia. Dengan segala problematika yang terjadi saat ini, kami percaya Engkau Allah yang gak pernah tinggal diam. Engkau Allah yang turut bekerja dalam segala kebaikan. Ada hal-hal yang dahsyat, hal-hal indah akan Kau kerjakan bagi negeri kami Indonesia. Kami percaya Tuhan, pemulihan terjadi atas negeri kami Bapa. Stabilitas nasional kembali boleh dipulihkan. Keadilan merata terjadi. Pemulihan ekonomi di dalam nama Tuhan Yesus terjadi. 80 tahun kemerdekaan Indonesia membawa negeri kami menjadi negeri yang bersatu berdaulat, di mana rakyatnya sejahtera, menjadi negeri yang maju, di mana Tuhan berkenan atas negeri kami. Kami percaya Tuhan, perkenanan-Mu, Shalom-Mu turun atas Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Bapa, Engkau memberkati tanahnya, Engkau memberkati udaranya, Engkau memberkati airnya. Sumber daya alam Indonesia diberkati, sumber daya manusia diberkati, sehingga lapangan pekerjaan dibuka. Tidak ada namanya pengangguran, semuanya boleh mengalami kesejahteraan. Karena Tuhan ada di Indonesia, hati Tuhan ada di Indonesia. Kami percaya Tuhan, biarlah Roh Kudus senantiasa mampukan kami untuk berdiri dan senantiasa mencintai negeri ini Bapa. Dengan segala apa yang terjadi di luar sana, ketidakadilan, diskriminasi, bahkan persekusi, kami percaya Tuhan, kaki-kaki setiap jiwa-jiwa yang melangkah merusak gereja saat ini, mereka juga yang akan Tuhan pertobatkan di dalam nama Yesus. Mereka adalah jiwa-jiwa yang belum dapat keselamatan. Kami percaya Tuhan di dalam nama Yesus. Shalom Tuhan turun atas negeri kami. Udara Indonesia disucikan, pemerintahan Indonesia dipulihkan dari atas. Pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh kabinet yang ada saat ini, biar mereka bekerja dengan jujur, adil, dan bersih. Tidak ada korupsi, kolusi, nepotisme. Kami tolak di dalam nama Yesus. Sehingga kuasa Allah yang bekerja bagi Indonesia, kuasa Allah yang benar-benar memerdekakan negeri kami Tuhan. Bukan hanya slogan, tapi negeri kami, Indonesia benar-benar merdeka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan juga memberkati setiap gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia. Setiap rencana usaha pembangunan gereja semakin dipermudah. Amen. Gereja bertumbuh di mana-mana Tuhan. Amen. Jiwa-jiwa semakin banyak yang diselamatkan. Amen. Penuaian-penuaian besar terjadi di negeri kami. Sehingga kemuliaan Allah turun atas Indonesia di dalam nama Yesus. Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, ketika banyak jiwa akan diselamatkan, banyak setiap hati, mulut, lidah akan berseru, Yesus Tuhan Juru Selamat yang hidup. Setiap lutut akan bertelut bahwa Engkaulah Tuhan Juru Selamat yang hidup. Haleluya. Kami percaya, kami serahkan semuanya dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Melangkah ke depan bersama, membangun negeri ini dengan campur tangan Tuhan, membawa negeri kami semakin negeri yang bermartabat, kokoh, kuat, dan bertumbuh maju di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu Bapa. Terima kasih buat kesempatan-Mu kami boleh tetap berdiri, mencintai dan berdoa bagi negeri kami. Hari ini kami serahkan semuanya dalam tangan kuasa-Mu. Biar waktu, kehendak-Mu, kedaulatan-Mu yang menyatakan semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami yang sudah berdoa dan mengucap syukur sama-sama kita katakan,
Amin. Bapak Ibu, kami tetap berdiri. Kita akan pekikan kemerdekaan sekali lagi. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-80 tahun. Mari kita bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Merdeka! 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 Berikan suara-suara bagi Tuhan Yesus Kristus. Kami persilakan duduk. Sebentar kita akan memberikan persembahan kita. Kita persiapkan apa yang kita beri. Biarlah boleh menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Sebelumnya kita akan berdoa. Saya mohon Saudari Luna untuk menaikkan doa buat persembahan. Amin. Terima kasih Yesus untuk berkat firman-Mu Tuhan. Amin. Kau perintahkan bagi kami melalui hamba-Nya Tuhan. Yesus. Biarlah Yesus, kami mau selalu taatkan firman-Mu itu Yesus. Karena Kau telah memerdekakan kami ya Bapa. Melalui Indonesia ini Kau telah memerdekakan kami ya Yesus. Pujilah nama-Mu Tuhan, pujilah Engkau Yesus. Dan kiranya juga sebentar Yesus, kami akan memberikan persembahan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Biarlah semua tangan-tangan yang akan memberi Tuhan, biarlah memberikannya dengan penuh hati yang sukacita Tuhan daripada-Mu Yesus. Biarlah kami mau mempersembahkan persembahan ini Yesus, datangnya daripada-Mu Tuhan, kembali kepada Engkau Yesus, untuk memuliakan nama-Mu dan berguna bagi gereja-Mu di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih, Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memberi. Haleluya. Amin. Amin. Kita percaya kita semua diberkati. Amin. Haleluya. Kasih Tuhan senantiasa nyata atas hidup kita. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Katakan, aku diberkati, amin. Aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Amin. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Kita akan mendengarkan pengumuman dari Bapak Gembala. Shalom. Puji Tuhan, kita sudah dimerdekakan dari kuk perhambaan dosa.
ya. Bahwa dikatakan firman tadi bahwa Yesus adalah pembebas dari semua dosa kita. Kalau negara kita sudah 80 tahun merdeka, terlebih kita yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan, jangan menjadi orang yang terkalahkan, ya. Karena Tuhan bersama dengan kita. Puji Tuhan. Dan di sini saya menghimbau kepada seluruh jemaat yang hadir untuk kita tetap dan lebih lagi setia dan taat kepada Tuhan menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mulai kita mengatur kehidupan rohani kita semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Puji Tuhan, kalau pada saat sore hari ini ada yang baru pertama kali yaitu beribadah ke tempat ini. Salah satunya yaitu Saudara Evander dan Saudari Christine ya, dari Probolinggo ya. Selamat beribadah, nanti youth juga bisa untuk berkenalan, bisa untuk menyambut ya. Dan Asar juga, dan ibu daripada Bapak Sigit bersama dengan kita. Selamat datang Ibu bersama dengan kita semua jemaat tempat ini. Selamat beribadah, dan juga Pak Suwito juga yang berdua kali ya. Senang Ibu di sini ya, puji Tuhan. Dan kita semuanya diberkati oleh Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Dan mari kita mengisi kemerdekaan Indonesia ini dengan kita hari ke hari lebih mengasihi Tuhan ya, karena kita sudah menjadi umat yang lebih daripada pemenang. Puji Tuhan, tidak ada lagi pengumuman yang saya sampaikan, dan mari kita beri bersama-sama, kita tutup ibadah pada sore hari ini. Amin. Kita percaya kita semua diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Dimanapun kita berada, di situ berkat-berkat tercurah. Karena Dia Allah Immanuel, Allah yang senantiasa bersama dengan kita semua. Amin. Haleluya, Yesus, terima kasih. Tuhan mengetahui aku
Ibadah kami ibadah yang mau berkenan dan kau berkati ya Bapa. Kami yang hadir semuanya diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa pada saat sore hari ini. Bagi jemaatmu yang ada yang sakit, kami percaya Tuhan. Engkau lah dokter, sudah dokter, tabib sudah tabib. Kami panggil namamu, nama dari segala nama, di dalam nama Tuhan Yesus engkau disembuhkan. Haleluya. Ada mujizat dan kuasa Tuhan dinyatakan. Yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan, dan permasalahan besar semuanya dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan kami percaya, kami bukan umat yang terkalahkan dan tertindas, tapi kami menjadi umat-umat yang lebih daripada pemenang Tuhan. Terima kasih Bapa, karena Engkau lah pelepas dosa kami, Engkau yang menjadi pembebas dosa kami ya Bapa, dan kami sudah dimerdekakan. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa juga bagi hamba-Mu yang sudah memberitakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi, diperbaharui Tuhan, pembaharuan lagi Tuhan. Lebih lagi kau pakai Tuhan dengan dahsyat ya Tuhan. Menyingkapkan kebenaran firman-Mu Bapa, supaya kehidupan kami hari ke hari lebih berkenan kepada Engkau ya Tuhan. Berkati rumah tangganya, pekerjaannya, pelayanannya diberkati oleh Tuhan. Dan kami semua yang terlibat dalam pelayanan WL Singer, pemain musik maupun aser maupun bagian koordinator yang lainnya, kami percaya Tuhan Engkau memberkati ya Bapa. Terima kasih Bapa. Doa-doa syafaat yang sudah kami naikkan ya Tuhan, kami percaya Tuhan membumbung tinggi di hadirat-Mu ya Bapa, dan Engkau melawat Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Amen. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada keadilan, yang Engkau nyatakan Tuhan atas negeri kami ya Bapa. Dan berkat-berkat-Mu dicurahkan atas negeri kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan sebentar kami akan pulang ya Tuhan Yesus. Bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, dijauhkan dari kuasa gelap dan kuasa maut apapun ya Bapa. Yang berjalan kaki, berkendara semuanya di dalam perlindungan-Mu yang sempurna, sehingga di hari-hari mendatang kami dapat kembali ke tempat ini dengan satu tujuan, hanya menyenangkan hati Bapa. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Kami perlaskan doa ini dan kami tutup ibadah pada sore hari ini. Mari kita angkat tangan ke atas dan terima berkat daripada Allah Bapa. Dan sekarang terimalah berkat daripada Allah Bapa dalam kasih Kristus Yesus, di dalam persekutuan Roh Kudus yang ada pada kita saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali dan pulanglah di dalam damai sejahtera Allah dan sukacita yang besar mengiringi setiap langkah kita di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sudah terima berkat daripada Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkata semuanya. Shalom, haleluya. Jabat tangan dengan Bapak Gembala, kita mau foto bersama dulu ya. Seperti biasa kita pakaikan